Mari jemaat, kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, khususnya untuk memperingati hari Father's Day. Jemaat sekalian, kita berbakti pada hari Minggu ini dengan penuh rasa syukur, dan kita menyambut panggilan Tuhan dialasi oleh pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats pendahuluan akan diambil dari Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Oh, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Zion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, menghalau gelap selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadanya. Namanya harum dan kudus, dipuji umatnya terus. Segala bangsa dunia memuliakan kasih-Nya, dan suaranya berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Kerajaannya penuh berkat, terhibur orang yang penat, kawanan dosa bebaslah, ditinggikannya yang rendah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita dengan rendah hati menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan. Kami mengaku ya Bapa, mengaku akan kebesaran-Mu, mengaku akan segala kemuliaan-Mu dan kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami,
yang kami alami oleh karena pemeliharaanmu sebagai Bapa surgawi. Tetapi kami juga mengaku betapa kami sering tidak hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi. Tingkah laku dan perbuatan kami seperti kami bukan anak-anak Bapa surgawi, tidak memuliakan namamu, tidak mencerminkan sifat-sifat-mu, dan tidak membawa nama baik-mu. Ampunilah kami untuk semua ungkapan hidup kami yang jauh dari keberadaan kami sebagai anak-anak Bapa. Kuduskanlah kami oleh darah Putra-Mu yang kudus, Anak Allah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan izinkan kami punya kesempatan untuk memperbarui hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri menderu, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Memasuki pelayanan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita menyiapkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan bergema di mana-mana, di seluruh alam semesta, tetapi juga firman-Mu itu dikabarkan melalui mimbar gereja. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami. Biarlah firman yang dibaca, firman yang direnungkan, firman yang diberitakan, boleh menjadi firman yang tertanam dalam hati kami sebagai benih yang jatuh di tanah yang subur, dan pada waktunya berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Bantulah kami semua
supaya hati dan pikiran kami terfokus kepada sabda-Mu ya Tuhan. Dan oleh kuasa Roh-Mu, mampukan kami bukan hanya menjadi pemberita atau pendengar, tetapi pelaksana firman-Mu itu. Dalam Kristus firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini membaca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 hingga 41 yang demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk. Saudara-saudara, satu pepatah Cina mengatakan demikian, "Belajar adalah harta karun yang menyertai pemiliknya kemanapun ia pergi." Harta karun yang menyertai pemiliknya kemanapun ia pergi. Belajar. Maksudnya jelas, belajar itu sesuatu yang sangat bernilai, seperti harta karun. Dan itu berlangsung terus selama kita hidup. Ikut kemanapun kita pergi. Learning is a valuable lifelong process. Sepanjang kita hidup, selama itu pula kita belajar. Hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Yesus menyebut pengikut-pengikutnya sebagai murid
bukan cuma followers, pengikut, tapi kita itu disciples, murid. Dan tugas utama murid adalah belajar. Bacaan Injil kita hari ini, saudara-saudara, memberitahu kita bagaimana Yesus menyampaikan inspirasi kepada murid-muridnya dan juga kepada kita tentang proses belajar di dalam kehidupan ini. Inspirasi ini kita dapatkan dengan mencermati 3 posisi badan atau gestures Tuhan Yesus di dalam cerita yang tadi kita baca. Posisi pertama, Yesus duduk. Posisi kedua, Yesus tidur. Posisi ketiga, Yesus bangun. Mari kita cermati 3 gestures ini satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama. Waktu itu posisi Yesus adalah duduk di dalam sebuah perahu. Perhatikan ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan ini melanjutkan yang sudah disebut di pasal 4 ayat 1. Yesus duduk mengajar di atas perahu. Gesturnya adalah duduk mengajar. Posisi duduk waktu mengajar ini adalah posisi yang serupa dengan para pengajar hukum Taurat di dalam sinagog, di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Jadi melalui gestur ini, duduk di atas perahu, Yesus mau memberi isyarat bahwa proses belajar hukum Taurat tidak hanya berlangsung di dalam sinagog. Proses belajar itu bisa berlangsung di alam terbuka, di tepi pantai, ketika dia mengajar di atas perahu. Atau kalau kita ungkapkan dalam bahasa sekarang, Yesus hendak mengatakan bahwa belajar itu bukan cuma berlangsung di dalam kelas, di dalam kelas-kelas sekolah, perkuliahan, gedung ibadah, kursus-kursus, pelatihan, kelas coaching, kelas online, seminar, webinar, dan sebagainya. Proses belajar itu tidak pernah berhenti hanya di dalam kelas-kelas, baik on-site atau online, seperti itu. Yesus mengajar di sinagog, tetapi dia juga mengajar di tepi pantai. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, kita memang terus belajar. Yesus benar. Belajar dari alam, belajar dari lingkungan sekitar, belajar dari pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau mengajar banyak hal kepada kita. Kita belajar dari pergaulan dengan sesama, siapapun orang itu. Kita belajar dari kekeliruan. Kita belajar dari contoh teladan. Kita belajar di virtual reality, dunia maya. Di dunia maya kita mau cari info apa saja, research dan belajar apa saja ada. Dengan belajar kita menjadi
lebih mengerti, lebih terampil, lebih sabar, lebih sadar, lebih bijaksana daripada sebelumnya. Belajar membuat kita bertumbuh. Dan Tuhan mau kita belajar di mana saja, kepada siapa saja, dari perkara apa saja. Itu sebabnya Dia tidak membatasi belajar di dalam gedung sinagog. Dia duduk mengajar di alam terbuka. Kelasnya adalah kehidupan. Atapnya adalah langit. Kita belajar di mana saja. Tetapi saudara-saudara, kenyataan juga berbicara bahwa ada pelajaran hidup yang tidak bisa diunduh dari hal yang lain selain pengalaman pribadi, terutama ketika kita menghadapi badai kehidupan. Ada pelajaran-pelajaran hidup yang tidak bisa didapat di tempat lain kecuali ketika kita harus menghadapi yang namanya badai kehidupan. Sampailah kita pada gesture yang kedua, Yesus tidur dalam cerita ini. Saudara-saudara, Danau Galilea itu seperti sebuah mangkuk raksasa yang terletak 700 kaki di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Udara yang hangat bertumpuk di permukaan Danau Galilea. Tapi ada kalanya, embusan-embusan angin dingin dari puncak bukit-bukit menyerbu, berputar di sekitar permukaan Danau Galilea. Dan perjumpaan antara atau percampuran antara udara dingin dari puncak bukit dengan udara hangat di permukaan danau menciptakan angin badai yang datang mendadak dalam hitungan menit di Danau Galilea. Apakah Yesus pada saat itu tahu bahwa badai akan datang menyerbu Danau Galilea? Jawabannya tentu saja Yesus tahu. Malah dengan sengaja Dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 35. Rupanya terhadap murid-muridnya, Yesus punya cara atau pendekatan mengajar yang khusus. Metode yang kita kenal sekarang sebagai learning by experience. Belajar lewat pengalaman. Dan experience itu khususnya adalah menghadapi badai, menghadapi storm di dalam kehidupan ini. Yesus bersengaja membawa murid-murid itu bertolak ke seberang, sementara Dia tahu badai akan tiba. Dan benar saja, ayat 37 mencatat begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kondisinya sangat buruk. Seburuk apa? Para murid itu nelayan. Mereka itu nelayan berpengalaman. Tetapi itu pun membuat mereka tidak berdaya. Bahkan mereka menjadi makin panik.
Sebegitu buruknya keadaan itu. Sementara Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ayat 38. Gestur yang kedua. Buritan adalah bagian belakang perahu. Tempat terletaknya perangkat kendali bagi sebuah kapal. Di situ, di bagian kendali itu, ada orang. Tetapi orangnya sedang tidur. Waduh, gawat itu namanya. Di bagian di mana tempatnya kendali ada orang yang sedang tidur di situ. Itu saudara-saudara mau menggambarkan bahwa situasinya seperti sudah tidak terkendali. Seburuk apa itu? Seburuk kondisi yang tidak terkendali. Tetapi itulah kondisinya kalau badai kehidupan menyerbu kita, bukan? We are losing our control. Kita kehilangan kendali. Sebab tantangan atau persoalan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada kemampuan atau resources yang kita punya. Semuanya menjadi tidak terkendali. Ada penyakit yang tidak ada obatnya. Atau kalau toh ada, biayanya tidak terjangkau. Ada kebangkrutan atau hutang yang berlipat kali ganda akibat krisis ekonomi yang dahsyat. Ada konflik keluarga yang sepertinya tidak teratasi lagi. Ada kegagalan besar yang membuat hilang semua peluang emas dan tidak akan pernah kembali lagi. Ada kondisi pandemi yang betul-betul menyeramkan. Ada musibah yang menghadirkan kehilangan demi kehilangan yang serasa tak tertanggungkan lagi. Semua itu adalah storm, badai dalam hidup manusia, tidak terkendalikan, membuat semuanya terasa begitu berantakan, chaos. Akibatnya, orang menjadi panik, menganggap Tuhan tidak peduli, seperti para murid itu yang berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli. Kalau kita ini binasa." Saudara-saudara, yang terbayang pada saat seperti itu hanyalah kehancuran. Oh, kita bakal hancur, bakal tenggelam, bakal binasa. Kalau cuma menyanyi, "With Christ in my vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm." Gampang kalau kita cuma nyanyi. Tapi kalau stormnya betul-betul kita alami sendiri, bukan smile lagi yang keluar, tapi cry out. Bukan senyum di tengah badai, tapi jeritan ketakutan dan kepanikan. Tetapi saudara-saudara, itulah bagian dari proses belajar yang Yesus izinkan terjadi pada murid-muridnya. Belajar melalui pengalaman menghadapi badai kehidupan. Belajar dari badai hidup.
Yesus tidur adalah sebuah gesture yang memberi kesan kuat. Dia memang mengambil jarak. Dia membiarkan murid-murid itu merasakan dan berjuang sendiri terlebih dahulu. Dia mengambil jarak, tidur. Seperti seorang coach yang tidak mau terlalu ikut campur dulu, supaya proses learning by experience berlangsung lebih alami dan lebih baik. Atau gampangnya seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Oh, dia dibiarkan berjalan sendiri, tertatih-tatih, bahkan bisa jatuh dan menangis, dan kemudian bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, menangis lagi, bangun lagi. Tapi memang itulah satu-satunya cara untuk membuat dia bisa berjalan. Saudara-saudara, sekarang musim wisuda, bulan-bulan ini. Banyak universitas ternama di Amerika Serikat sekarang, ketika menggelar upacara wisuda, sengaja menghadirkan seorang tokoh yang dikenal berhasil di dalam masyarakat. Entah itu seniman, artis, bisnismen, atlet, aktor, atau aktris. Untuk memberikan speech di depan para wisudawan. Mengapa? Sebab mereka yakin selalu ada pelajaran hidup yang bisa dipetik dari pengalaman hidup para tokoh yang berhasil itu. Yang diyakini mereka tidak melampaui proses yang mudah untuk berhasil. Yang diyakini pasti banyak badai yang telah mereka lewati. Para wisudawan itu bukan hanya memerlukan pelajaran dari bangku kuliah. Mereka memerlukan dan perlu diajak untuk down to earth, mendengar kuliah kehidupan dari para tokoh itu. Di hadapan para wisudawan dan wisudawati di University of Pennsylvania, UPenn, aktor Denzel Washington bercerita tentang kegagalannya di seleksi panggung Broadway yang bergengsi itu. Dia gagal total. Dan kegagalan itu amat memukul, mengecewakan, dan meruntuhkan impiannya. Tetapi dari situ dia akhirnya belajar arti sebuah ketekunan dan kerja keras. 30 tahun kemudian, sebagai aktor yang berhasil, Denzel Washington berdiri di panggung Broadway yang sama untuk menerima penghargaan yang terhormat. Dia bersaksi bagaimana Tuhan mengizinkan kegagalannya yang buruk itu, 30 tahun yang silam itu, memberinya pelajaran hidup yang tidak ternilai. Yang hanya bisa didapat dari pengalaman yang buruk di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghindarkan kita dari badai. Tetapi Tuhan memakai badai kehidupan untuk membuat kita belajar.
Sebab selalu ada pelajaran hidup yang hanya bisa didapat melalui badai kehidupan. Hanya bisa di-download dari badai kehidupan. Dan pelajaran hidup seperti itulah yang akhirnya akan membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang dialami murid-murid ketika Yesus bangun. Gesture yang ketiga, terakhir. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Pelawak legendaris Charlie Chaplin pernah berkata, di dalam hidup ini tidak ada yang abadi, termasuk badai kehidupan. Kesukaran, hardship juga tidak abadi. Oleh karena itu jangan kecil hati. Ketika Yesus bangun, dia membuat badai itu berhenti. Ketika Yesus bangun, sebuah turning point terjadi. Bukan badai lagi yang menjadi pusat perhatian, melainkan Yesus. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ayat 41. Siapa orang ini? Ternyata Yesus yang tidur di buritan perahu itu memegang kendali bukan hanya atas perahu, tetapi atas kedahsyatan alam semesta. Murid-murid belajar yang tidur di buritan itu bukan orang sembarangan lagi. Dia menguasai kendali atas seluruh alam semesta, sebab Dia Tuhan. Anak yang sedang belajar berjalan memang jatuh dan menangis, tetapi orang tuanya tidak akan pernah pergi darinya. Anak yang sedang belajar berjalan tetap disertai, orang tuanya akan tetap ada di dekatnya, tetap memegang kendali atas situasi. Mereka mendampingi, mereka menyemangati, mereka membangunkannya kembali, dan mereka terus menyertai selama proses belajar itu. Dan itulah yang paling penting, bukan? Bahwa ketika badai itu ada dalam hidup saudara dan saya, Yesus itu ada dekat bersama kita. Begitu pula ketika kita menjalani kehidupan ini sebagai proses belajar, kita tidak pernah sendirian. Yesus bersama kita di buritan perahu kehidupan kita, memegang kendali, memimpin dengan cara mendampingi, mengajar dengan cara membiarkan kita belajar sendiri, tidak memanjakan, melainkan memampukan dan mendewasakan. Dan itulah tujuan final dari semua proses belajar di sepanjang hidup kita. Terbentuknya karakter kedewasaan kita sebagai muridnya. Saya ingin menutup khotbah persis di Hari Ayah atau Father's Day ini dengan kutipan sebagian dari doa Jenderal Douglas MacArthur
yang terkenal itu, doa untuk putranya. Lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge. Here, let him learn to stand up in the storm. Here, let him learn compassion for those who fail. Pimpinlah anakku ya Tuhan, tidak di jalan yang mudah dan menyenangkan saja, tetapi di bawah tekanan dan kesukaran dan tantangan, sehingga di situ dia belajar untuk berdiri tegak di tengah badai dan belajar menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang gagal. Itulah juga sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada para murid dan kita semua. Sebuah ketangguhan karakter dan kedewasaan iman. Happy Father's Day. Amin. Mari jemaat, sebagai tanggapan terhadap firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal sebagaimana pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan, dan persembahan akan diiringi oleh instrumentalia dan in the meantime warta lisan, warta tertulis
akan ditayangkan on the screen. Ya Tuhan, atas kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan. Sekian lama di mana kami tidak berkumpul bersama. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikannya. Terima kasih Tuhan Allah, kiranya Engkau menuntun kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu bersyukur dan berdoa. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita menaikkan pelayanan doa syafaat kita bagi dunia, yang akan kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di sorga, kami berdoa untuk dunia ini. Mohon kasih sayang dan rahmat Tuhan untuk dunia yang terluka, dunia yang sakit, dunia yang menderita, dunia yang dicengkeram oleh duka, air mata, kejahatan, ketidakadilan, dan peperangan. Tuhan, kami berdoa, turunkanlah rahmat-Mu, belas kasihan-Mu, agar ada pengampunan, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di bumi kami yang tua dan bumi kami yang menderita ini. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini, sebagaimana di sorga adanya. Doa kami, supaya semua orang, semua pihak yang Engkau berkenan pakai, menjadi sarana Tuhan untuk membawa damai sejahtera di bumi ini. Engkau sertai, Engkau berkati, ya Tuhan. Supaya melalui masing-masing talenta, karunia, kesempatan, dan bidang-bidang yang mereka tangani, mereka menjadi berkat, menjadi lilin-lilin bercahaya bagi dunia ini.
termasuk kami semua sebagai gereja dan juga sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami para lanjut usia, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam banyak persoalan-persoalan di kehidupannya sehari-hari, entah di rumah tangga, entah di pekerjaannya, dan dalam pergaulan antar sesama. Tuhan, Engkau sertai mereka supaya saudara-saudara kami ini bisa keluar sebagai pemenang dari persoalan-persoalan itu dan belajar banyak, belajar makin bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam di dalam hidupnya. Juga khususnya mereka yang menghadapi badai kehidupan di saat-saat pandemi ini. Tuhan bantulah, Tuhan hentikanlah badai kehidupan kami, agar tiba waktunya kami bisa kembali bersama-sama memasuki kehidupan yang lebih sehat dan lebih normal. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada minggu ini, dan terima kasih pula kami boleh menaikkan doa syafaat ini dan mengalasinya dengan pengharapan di dalam doa yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku.
beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya Yesus Juru Selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Jemaat, mari kita kembali ke dalam hidup kita sehari-hari dengan keyakinan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia di dekat kita dalam situasi apapun. Bahkan Dia memakai segala keadaan untuk membuat saudara dan saya bertumbuh dan makin mengenal Dia. Pulanglah dalam damai, layanilah Tuhan dengan syukur, Syukur kepada Allah. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh sejenak di akhir ibadah ini.